Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif otomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang tanda-tanda kalau seandainya bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran apa sih tanda-tandanya ketika mau menuju sembuh total, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa mengetahuinya, kemudian kalian nanti akan tambah semangat menjalankan metodenya. Karena jujur ya, sembuh total itu merupakan hal yang sangat dirindukan sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi teman-teman ya ke topik utama. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pasti selalu merindukan dengan yang namanya sembuh total. Karena ya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sudah merasa bosan dengan gangguan ini teman-teman ya. Kenapa merasa bosan? Ya karena kita merasakan tidak nyamannya itu sudah begitu lama teman-teman ya. Ada yang sudah 1 tahun, ada yang udah 2 tahun teman-teman ya. Bahkan itu di kolom komentar video-video kemarin, ada yang sudah 4 tahun belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya ketika rindu dengan sembuh total itu ya merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Nah tetapi kadang ketika kita saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kadang kita mengalami kebingungan teman-teman ya. Kapan nih gue bakalan sembuh? Kapan nih gue bakalan sehat lagi? Kapan nih gue bakalan kembali lagi kayak dulu lagi gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu ya kadang membuat kita bingung teman-teman ya. Kalau seandainya gue itu bakalan sembuh, apakah benar gue tuh bakalan sembuh? Nah itu teman-teman ya, tanda-tanda mau sembuh itu seperti apa? Nah itu teman-teman, makanya wajar sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah sepengalaman saya teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis menjelang mau sembuh itu sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu gimana gitu teman-teman ya. Karena ketika mau sembuh total itu sebetulnya kita sudah walaupun sudah nyaman teman-teman ya, semuanya sudah nyaman, kita sudah bisa beraktivitas teman-teman ya, tetapi ada juga sensasi itu yang sering nyolak-nyolek.
Nah itu teman-teman ya, ada juga sensasi yang nyolek-nyolek. Walaupun misalnya kita ini hari ini nih kita membaik nih, ini tanda-tanda ya, tanda-tanda ketika mau sembuh total nih. Kadang hari ini nih kita membaik nih, ini prosesnya dulu teman-teman ya. Kemudian besoknya mungkin tidak. Kemudian 1 minggu misalkan seperti itu ya, kita membaik teman-teman ya. Tetapi dalam 1 minggu itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita itu tidak nyaman teman-teman ya. Bahkan 1 bulan kita membaik teman-teman ya, sudah bisa beraktivitas, nyaman, tertawa, bahagia banget gitu teman-teman ya. Tetapi dalam 1 bulan itu pasti ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita itu tidak nyaman. Nah itu teman-teman, itu proses pemulihannya memang seperti itu. Nah kemudian tanda-tanda ketika mau sembuh total itu kayak macam gimana teman-teman ya. Untuk saya pribadi teman-teman ya, ketika mau sembuh total itu dengan ditandai belajar masa bodohnya itu besar teman-teman ya, cueknya itu besar teman-teman. Jadi ketika orang yang terkena gangguan asam termasuk saya teman-teman ya, ketika sudah tahu nih ada jam waktunya jam makan gitu teman-teman, kadang kita itu suka sewot ya, wah ini nih sudah waktunya makan nih. Akhirnya ketika kita sedang di luar itu cepat-cepat pulang gitu teman-teman ya, karena kita takut kalau seandainya terlambat makan itu ada sensasi lagi teman-teman ya. Nah itu tanda yang pertama. Kemudian yang keduanya, kita itu ketika mendengarkan berita-berita duka kayak macam begitu, itu kita udah mulai cuek teman-teman ya. Berbeda ketika dulu sebelum sembuh total gitu teman-teman ya. Kadang mendengarkan berita duka itu kita menjadi shock, kemudian menjadi cemas lagi, khawatir lagi, takutnya yaitu teralami dengan kita. Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika mau menjelang sembuh total itu, karena ada rasa cuek yang sangat besar teman-teman ya. Belajar masa bodohnya itu besar teman-teman, jadi masa bodoh dengan hal apapun. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita masa bodoh tentang hal apapun teman-teman ya, kemudian cueknya besar juga, kita itu justru lebih fokus itu di kesenangan teman-teman. Untuk saya pribadi teman-teman ya, jadi fokusnya itu di kesenangan. Jadi ketika bangun pagi, saya berpikirnya itu bukan di penyakit, bukan di sensasi teman-teman, malah berpikirnya itu nanti siang kemana ya. Untuk saya pribadi nih teman-teman ya, nanti siang mancing kemana nih. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita berpikir seperti itu ya, alhamdulillah ya, semuanya itu serba nyaman teman-teman ya. Walaupun jujur ya, walaupun colak-colek sensasi itu hadir, kayak macam gelisah hadir, cuman kapasitasnya nggak terlalu besar teman-teman ya. Berbeda dengan ketika di awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kita was-wasnya besar, gelisahnya besar, bingungnya besar, ketakutannya besar. Nah ketika mau menjelang sembuh total, was-was kita ada teman-teman ya, kita itu waspada ada, cuman gak terlalu besar teman-teman ya. Terkalahkan dengan rasa cuek, terkalahkan dengan masa bodoh teman-teman ya. Kadang ada teman juga ngajak padahal kita belum sehat misalnya seperti itu teman-teman ya, ayo dong, mancing gak sekarang nih? Ya udahlah, ayo mancing. Padahal gua tuh sedang sakit dulu teman-teman ya. Jadi ketika mau menjelang sembuh total itu sudah tidak berpikir tentang penyakit lagi teman-teman ya. Walaupun sensasi itu hadir gitu teman-teman, cuman dengan kapasitasnya nggak terlalu besar ya. Durasinya nggak terlalu lama, kemudian kapasitas rasanya juga nggak terlalu besar. Nah itu teman-teman, tetapi tetap masih hadir. Nah itu teman-teman, itu tanda-tanda ketika mau menjelang sembuh total. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran, Pak, tanda-tanda mau menjelang sembuh total itu kayak macam gimana? Jadi tanda-tandanya itu ada teman-teman ya. Jadi tanda-tandanya sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita mau menjelang sembuh total itu cueknya sudah mulai besar. Ketika kita telat makan juga kita cuek teman-teman ya, karena lebih lebih terpengaruh dengan kesenangan teman-teman, lebih terpengaruh dengan aktivitas yang sedang dilakukan teman-teman ya. Tahu nih sekarang itu sudah waktunya jam makan, tetapi karena kita asik melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman, akhirnya di situ ada cuek juga. Nah itu teman-teman, kemudian kita itu sudah mulai terbiasa dengan hal-hal negatif teman-teman ya. Contoh kecil lah, mendengarkan berita-berita duka kita sudah nggak peduli lagi gitu teman-teman ya. Kemudian kita mau pergi kemana-mana juga sudah tidak terlalu banyak pikiran lagi, karena ya di awal-awal kan gitu ya, kita mau pergi kemana-mana itu pasti banyak pikiran, nanti di sana jadi nggak ya, nanti di sana itu sensasi hadir nggak ya. Nah itu teman-teman, dari ketika mau sembuh total itu, ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, ketika kita mau pergi kemanapun, itu kita itu nggak peduli dengan dengan apa yang nanti akan terjadi teman-teman ya.
Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, makanya buat teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian mempunyai hal seperti itu, berbahagia teman-teman ya, karena itulah tanda-tanda ketika kita mau menjelang sembuh total. Nah, sekarang solusinya gimana nih supaya kita itu cepat membaik teman-teman ya? Lakukan terus aktivitas yang menyenangkannya. Lakukan terus hobi-hobi yang menyenangkannya. Dengan ditopang 3P-nya tetap harus dijaga. Jangan terlena teman-teman ya, karena jujur ketika kita cuek, justru itu nanti bisa menjerumuskan kita ke penderitaan kita itu semakin lama. Nah itu teman-teman, jadi jangan kalian itu mentang-mentang kalian sudah nyaman, sekarang cueknya sudah besar. Cuek itu juga jangan terlalu menguasai diri kalian teman-teman ya, karena dulu saya terkena 2 kalinya itu karena cueknya udah terlalu besar, sehingga ya semuanya berantakan kembali teman-teman ya. Pola makannya berantakan kembali, pola hidupnya berantakan kembali, pola pikirnya berantakan kembali, akhirnya ya terkena yang kedua kalinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya titip pesan buat teman-teman yang sekarang, Pak saya itu sekarang nih sudah mempunyai hal seperti itu. Nah berarti kalian mau mendekati ke sembuh total, tetapi kalian jangan terlena, jangan sampai rasa cuek dan masa bodohnya itu terlalu besar sehingga menguasai kalian teman-teman, sehingga kalian terlena kembali dengan 3P-nya. Akhirnya ketika kalian terlena ya nanti kalian bakalan kambuh lagi teman-teman ya, karena jujur ya untuk asam lambung dan asam psikosomatis itu mudah kambuh, mudah jadi teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dulu itu ya saya udah mulai nyaman teman-teman ya. Ketika saat terkena gangguan asam yang pertama itu selang 1 tahun lebih, 2 tahun kurang teman-teman ya. Ketika itu sudah mulai nyaman semuanya ya, sudah mulai bahagia teman-teman, seneng lama itu ya, sudah sehat lah, sudah sembuh total teman-teman ya. Nah karena rasa cueknya terlalu menguasai diri saya teman-teman ya, masa bodohnya terlalu menguasai saya teman-teman ya, sehingga kita itu terlena semuanya. Makanya berantakan lagi teman-teman ya, makanya itu berantakan lagi. Jadi makanya itu kadang ya seblak lagi teman-teman ya, kemudian minumnya juga kopi lagi tiap hari teman-teman ya, ngerokoknya dihajar juga tiap hari teman-teman, pokoknya begadangnya dihajar lagi, semua yang jelek-jelek itu dihajar kembali teman-teman, sampai jam makan saja itu sudah tidak beraturan lagi teman-teman ya. Dan ketika sudah berantakan lagi, di situ mulai ada rasa tidak nyaman lagi teman-teman ya. Wah ini ada rasa tidak nyaman nih, saya bilang gitu ya, saya pikir seperti itu. Nah makanya dulu itu berpikirnya itu nggak berpikir bahwa saya itu bakalan kambuh lagi, tidak berpikir seperti itu teman-teman ya. Ketika berantakan lagi, ada rasa tidak nyaman teman-teman, walaupun kapasitasnya nggak terlalu besar teman-teman ya. Saya dulu tidak berpikir bahwa saya itu bakalan kambuh lagi teman-teman. Nah makanya dulu itu ya cuek, ada rasa tidak nyaman juga, cuek teman-teman ya, begadangnya itu dihajar lagi teman-teman, padahal sudah tidak nyaman waktu itu. Nah ketika dihajar lagi semuanya ada rasa tidak nyaman juga, saya nggak terlalu, masa bodohnya itu terlalu besar. Akhirnya baru di situ ngedrop lagi teman-teman ya, saya cemas lagi, saya sakit lagi dulu itu. Nah baru di situ saya teringat, oh, kok kenapa ini ya? Kok kejadian waktu terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis kok sekarang kejadian lagi? Nah itu teman-teman, cemas hadir lagi teman-teman ya, kelayangan hadir lagi. Semua sensasi saat pertama kali terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis hadir lagi. Baru di situ saya menyadari bahwa saya itu sedang kambuh. Wah, astagfirullahaladzim, wah ini kambuh lagi nih. Saya nangis lagi di situ. Karena ketika kambuh itu saya berpikirnya, wah ini lama lagi nih, gue sakit nih. Nah itu teman-teman, itu dulu saya nih, waktu terkena 2 kalinya. Nah makanya saya bilang ke istri itu, bilang ke keluarga itu, waduh ini kenapa ini saya jadi lagi. Sampai keluarga juga baru di situ merasa cemas. Keluarga juga, cuman keluarga itu merasa cemasnya itu enggak berlebihan kayak macam kita teman-teman ya. Jadi keluarga juga cemas, kenapa atuh sakit lagi, katanya seperti itu. Apa yang salah lagi, katanya seperti itu. Nah baru ketika keluarga bertanya seperti itu, apa yang salah lagi gitu teman-teman ya, baru di situ saya menyadari, oh ternyata gue berantakan lagi yang namanya 3P-nya. Pola makannya berantakan lagi ketika diingat-ingat, oh iya ya sekarang itu makanan sekarang udah nggak teratur teman-teman ya. Kemudian pola hidupnya udah berantakan lagi, banyak begadang teman-teman ya. Nah di situ ketika saya menyadari bahwa saya itu berantakan lagi, akhirnya saya mengembalikan lagi 3P-nya.
Nah, makanya ketika mengembalikan 3P-nya, alhamdulillah teman-teman ya, kejadian yang kedua kali itu nggak terlalu lama teman-teman ya. Itu sekitar 3 bulan, 4 bulanan kalau nggak salah teman-teman. Kejadiannya udah lama sih sebetulnya. Makanya saya lupa ya. Jadi sekitar 3 bulan, 4 bulanan lah saya kambuhnya teman-teman ya. Nah, makanya ketika sudah sembuh total yang kedua kalinya teman-teman ya, sampai detik ini saya nggak berani lagi jauh-jauh dari yang namanya 3P teman-teman ya. Jauh-jauh dari yang namanya 3P itu saya tidak mau teman-teman. Makanya sampai sekarang juga yang namanya 3P itu tetap dijaga. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Walaupun sekarang itu menjaganya itu tidak terlalu 100% dijaga teman-teman. Contoh kecil lah makanan. Sampai detik ini saya jaga, cuman dijaganya itu hanya di kadar kapasitas saja. Sambal saya sekarang sudah konsumsi teman-teman ya. Tetapi untuk sambal itu dijaga itu yaitu kapasitasnya, tidak terlalu berlebihan. Yang dulu sambalnya itu pedas banget ya, bisa level 1 misalnya seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang itu pedasnya itu cuman ya pedas-pedas biasa teman-teman ya. Nah, itu kemudian durasinya nggak terlalu sering juga. Hari ini konsumsi sambal, besoknya tidak. Besoknya lagi konsumsi sambal, besoknya tidak. Nah, itu teman-teman, kalau seandainya kalian mengatakan bahwa itu lebay, memang lebay teman-teman ya. Tetapi itulah bentuk untuk saya pribadi menjaga kesehatan saya teman-teman ya. Kemudian begadangnya juga sekarang itu sudah bisa begadang teman-teman, cuman nggak terlalu sampai larut pagi gitu teman-teman. Jadi begadangnya itu saya katakan begadang itu sampai jam 12 udah beres. Kalau orang lain kan begadang itu sampai pagi ya. Tetapi untuk saya pribadi sekarang itu begadang ya paling nyampe jam 12. Itu paling lama teman-teman. Biasanya itu begadangnya itu biasanya sampai jam 11 atau setengah 11 itu udah lama gitu teman-teman ya. Itu udah terlalu malam. Nah, kalau seandainya begadangnya kelamaan itu paling nyampe jam 12 teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengatakan kalau itu mah Pak bukan begadang. Emang bukan teman-teman, tetapi untuk saya pribadi itu sekarang itu sudah menjadi begadang teman-teman ya, karena saya itu tidak mau terulang kembali kayak dulu lagi. Jadi begadangnya saya batasin nyampe jam 12 teman-teman, nggak nyampe terlalu sampai pagi, tidak seperti itu, karena ya tidak mau terulang untuk yang ketiga kalinya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian sekarang pola pikir juga sampai detik ini juga masih dijaga teman-teman ya. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah tangga misalnya seperti itu teman-teman ya, menyelesaikan masalah-masalah ya dari pekerjaan teman-teman ya. Nah, tetapi sekarang itu untuk saya pribadi pola pikir saya gitu teman-teman, dijaganya itu tidak terlalu selalu menghindar, tidak seperti itu. Jadi ketika kita menyelesaikan kemudian tidak terselesaikan gitu teman-teman ya, enggak langsung saya itu terus dipikirin, enggak seperti itu teman-teman. Kalau seandainya saya memberikan solusi begini kemudian tidak ada selesai, ya sudah nggak apa-apa teman-teman ya, kita berhenti saja di situ teman-teman ya. Karena saya juga meyakini bahwa setiap masalah itu ya nanti juga bisa terselesaikan dengan sendirinya. Siapa yang menyelesaikannya? Yaitu waktu. Nah, itu teman-teman, jadi diserahkan ke waktu lah. Nah, itu teman-teman, itu untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sampai sekarang. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian sudah mulai membaik, usahakan hindari saja teman-teman ya rasa cuek itu. Usahakan kalian itu jangan sampai terlalu menguasai diri kalian. Nanti ketika cuek dan masa bodoh terlalu menguasai kalian, nanti kalian terlena dan akhirnya nanti yang namanya 3P itu berantakan kembali. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya, tanda-tanda ketika kalian sudah hampir atau menjelang sembuh total, itu cueknya sudah ada teman-teman. Jadi sudah tidak kepikiran lagi dengan wah gimana nih kalau seandainya telat makan, wah gimana nih nanti kalau seandainya kita jalan-jalan, sudah tidak kepikiran ke sana. Jadi ketika mau pergi aja gitu teman-teman. Kemudian ketika telat makan tidak kepikiran juga gitu teman-teman ya. Jadi lebih fokus di apa yang kita senangi, dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman, ketika saya katakan di situ mulai ada rasa cuek, ingat rasa cuek itu jangan sampai menguasai terlalu penuh buat kalian teman-teman ya. Karena nanti bisa membuat kalian terlena, dan ketika terlena nanti kalian kambuh lagi. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis.
Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi ke keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Sebelum saya akhiri videonya, bagi teman-teman yang bertanya di video kemarin atau di video-video saya yang terdahulu atau yang misalkan yang ada di sini teman-teman ya, kalau seandainya kalian berkomentar kemudian belum sempat saya jawab teman-teman ya, mohon maaf sekali, tetapi bagi teman-teman yang ingin ada jawaban, alangkah baiknya kalian ikuti live saya teman-teman ya. Jadi saya upayakan live itu setiap malam teman-teman ya, tetapi kalau misalkan Pak nih si Bapak janji nih mau live setiap malam tetapi kok sekarang nggak live misalnya seperti itu teman-teman ya, ya mungkin itu sedang ada kegiatan teman-teman, itu mungkin sedang ada kerjaan teman-teman ya, dan rata-rata justru live saya tidak dilakukan itu ketika saya sudah janji kemudian live-nya tidak dilakukan itu karena memang ada teman kita yang sering datang ke rumah sharing seperti apa ya, seputar pengalaman gitu teman-teman ya, dan akhirnya tidak live. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya tidak ada kegiatan apapun, saya usahakan live setiap malam. Nah itu teman-teman, nah, makanya tetap ikuti terus channel Abdul Rahman, dan kemudian ketika kalian ingin bertanya, tunggu saja di video saya di bagian live-nya. Teman-teman kalian bisa langsung bertanya di sana, dan di situ sudah pasti ya langsung saya jawab. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.